Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba saya bahas ya tentang pembahasan soal vektor, bab vektor yang dua minggu yang lalu kita telah pelajari tentang vektor, dari mulai penjumlahan vektor sampai dengan perkalian vektor. Oke, langsung saja. Di sini saya punya 5 contoh soal tentang vektor. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Oke, di contoh soal yang pertama di sini tertulis adalah tentang soal cerita. Ini seorang berjalan 40 meter ke timur. Nah, ketika ketemu soal cerita seperti ini, langkah pertama adalah yang kamu lakukan adalah kamu gambar. Kamu gambarkan kemana, kamu gambarkan berdasarkan cerita yang didapat di sini. Sini tertulis ceritanya adalah seorang berjalan 40 meter ke timur. Oke, kita langsung gambarkan saja 40 meter ke timur. Timur itu selalu digambarkan ke sebelah kanan, berarti 40 meter. Kita tulis 40 meter. Terus kemudian dia berbelok ke selatan 27. Jangan sampai kamu gambar 27 lebih panjang dari 40. Nah, kamu gambar 27 meter. Kemudian berbelok kembali ke barat, berarti ke kiri 4 meter. Oke. Maka perpindahan orang tersebut adalah, perpindahan itu ingat selalu dari titik awal ke titik akhir. Ini yang kita sebut perpindahan. Oke. Nah, kita potong menjadi sebuah segitiga. Kalau kita potong menjadi sebuah segitiga, segitiga siku, berarti arah tegak nih, tegak. Ini kan sama dengan yang ini 27. Arah mendatarnya ini berarti 40 dikurang 4 berarti 36. Oke, tegaknya 27, mendatarnya 36. Maka yang ditanya perpindahan itu sama aja resultan. Akar 36 kuadrat ditambah 27 kuadrat. Oke, kita langsung hitung. 1296 ditambah 729. Langsung dihitung. 2025 kita jumlahkan. Maka kalau kita akarkan 2025 diakarin berapa? 45 meter. Berarti perpindahannya adalah 45 meter. Oke, selesai nomor 1. Kita langsung masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 di sini kamu lihat ini tentang apa ini? Tentang vektor juga, masih vektor ada 3. Di sini ada 3 berarti ya, ada vektor T1. Kalau kita lihat gambar ada T1, T2 ya, sudutnya 90 derajat di sini. Kalau kita ambil gaya-gayanya saja yang kita ambil, T1 di sini, T2. Di sini ada beban. Nah, bebannya berapa? 5 kg. Berarti kalau itu jadi apa? F-nya biasa langsung massa dikali gravitasi. Massa dikali gravitasi berarti 5 dikali 10 berarti 50 Newton. Berarti sini 50 Newton. Nah, berarti ada 3 gaya. T1, T2, di sini sudutnya 120. Kalau ketemu 3 gaya seperti ini membentuk sudut-sudut seperti ini, maka yang harus kita lakukan apa? Cari dulu sudut yang sebelah sini. Nah, ingat satu lingkaran sudutnya berapa? 360. Berarti kita harus cari dulu alfanya di sini. Alfanya berarti 300, alfa itu sama aja 360 dikurang 90 tambah 120. Di sini 150 derajat. Ya, di sini berarti 150 derajat. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka yang kita gunakan adalah aturan sin. Yang kita gunakan adalah aturan sin di matematika. Tapi nanti aturan sin sendiri baru kamu pelajari di kelas 11 ya. Tapi kita langsung aplikasikan saja. Nah, aplikasinya seperti ini. Aplikasinya apa? Aturan sin jadi 50 per. Jadi nanti kita nulisnya sin 90 per sudut. Ya, di depan sudutnya 50 Newton sama dengan sin 120 derajat per T1. Seperti itu. Jadi kita sudut ini sama ini. Yang ini berarti lurusnya sama T1. Berarti nanti alfa ini sama T2. Nanti sin alfa sama dengan T2. Nah, per T2. Jadinya sin 90 berapa? 1 per 50 sama dengan
sin 120 itu sama aja dengan sin 60. Kok bisa? Nah, ingat ya, kalau kita hubungkan dengan 180 itu sama aja 120 itu berapa? 180 dikurang 60. Nah, kalau kita hubungkan dengan angka 180, maka itu tinggal ambil angka ininya saja, 60 derajat. Oke ya. Jadinya berapa ini? Berapa? Per T1. Berarti kita kali silang, T1 sama dengan 50 dikali sin 60 derajat. Kita dapatkan, berarti jawaban berapa? 50 dikali sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi 25 akar 3. Begitu juga mencari T2. Mencari T2 gimana? Ya sama kayak tadi. Sin 90 per 50 sama dengan sin 150 per T2. Jadinya 1 per 50 sama dengan sin 150 sama aja sin 30, karena 180 dikurang 30 per, ya kita tulis 180 dikurang 30 gitu kan, 150 itu kan, nah berarti kita ambil sin 30. T2 sama dengan 50 dikali sin 30. Sin 30 setengah, berarti 50 dikali setengah. Oke, seperti itu. Itu cara mencarinya pakai aturan sin. Oke, yang berikutnya yang soal ketiga. Nah, resultan dari ketiga gaya. Maka ketika ketemu soal seperti ini, yang harus kamu lakukan apa? Seperti biasa, kamu uraikan soal yang miring-miring ini nih. Ini kan setiap vektor yang miring seperti ini, seperti 10 Newton ini punya dua punya searah sumbu X, punya searah sumbu Y. Maka kalau kita tulis ini F1, saya tulis ya, ini F2, yang ini F3, berarti kita nanti punya F1X. Nah, F1 pada sumbu X. Yang mana? Yang di sini. Lihat di sini, sisinya sisi samping. Kalau dia nempel dengan sudut yang diketahui, berarti pakai, kebetulan sudutnya ini menempel sama sumbu X, berarti sumbu X nanti pakai cos. Nanti jadinya F1 dikali cos 37. Jadinya F1 dikali cos 37 berarti 10 dikali 0,8 Newton. F1Y berarti F1Y berapa? 10 ya, langsung F1 dikali sin 37. Jadinya 10 dikali 0,6 Newton. Oke, kita lanjut ke F2. F2 di sini lihat, F2 hanya berada pada sumbu Y, berarti hanya pada sumbu X, berarti hanya punya F2X. F2X-nya berapa? Minus 5. Kenapa minus? Karena dia arahnya ke kiri. Ke kiri. Nah, berarti dia minus. Oke, kita lanjut. F2Y. F2Y-nya berapa? F2Y-nya 0. Kok 0? Karena dia berada pada sumbu X, berarti F2Y-nya udah pasti otomatis langsung 0. Langsung kita cari F3X. F3X berarti apa? F3 dikali, lihat, sin 37 juga nempel sama sumbu X, berarti sumbu X pakai cos 37. Jadinya 10 dikali cos 37 tadi 0,8 Newton. Oke. F3Y bagaimana? Nah, dia minus. Kok minus? Karena arahnya ke bawah, ke kanan bawah. Ke kanan bawah. Bawah itu berarti negatif, berarti min F3 dikali sin 37. Minus 10 dikali 0,6. Minus 6 Newton. Oke. Setelah itu apa? Kalau kita mencari resultan, berarti kita harus nyari jumlah Fx dan jumlah Fy. Jumlah Fx kita jumlahkan saja. 8 minus 5. 8 dikurang 5. X lagi nih. Plus 8. Jadi berapa nih? 11. Oke, lanjut. Yang Fy-nya 6. Tambah 0. Minus 6. 0. Maka resultannya akar 11 kuadrat tambah 0 kuadrat tetap 11. Oke, resultannya 11 Newton.
Arahnya kemana? Arahnya itu kamu pakai tangan. Untuk menentukan arah berarti tangan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Sigma Fy-nya berapa? 0 per 11. 0 per 11 berapa? 0. Nah, theta ini ya. Theta itu berarti apa? Tangan berapa yang hasilnya 0? Tangan yang hasilnya 0 ya 0. Maka 0 derajat. Berarti jawabannya tetanya berapa? 0 derajat. Kalau 0 derajat berarti apa? Pada sumbu X positif. Nah, berarti jawabannya pada sumbu X positif atau 0 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 di sini tertulis ada gambar, disediakan gambar vektor. Ada 5 buah vektor, F1, F2, F3, F4, F5. Di sini ditanya, tentukan yang merupakan resultan vektor. Yang merupakan resultan vektor. Resultan itu apa artinya? Resultan itu penjumlahan vektor. Yang mana penjumlahan vektor? Lihat yang arahnya tidak searah. Yang lain kan, lihat F3, F2, F1, F5, semua searah kan? Membentuk arah yang sama. Yang berbeda, F4. Nah, yang berbeda itulah yang kita sebut resultan. Berarti jawabannya ini berapa? Ini jawabannya yang A, poin A adalah F4. Jadi yang arahnya titik awal dan titik akhir. Ingat ya, berawal dari F3, tambah F2, tambah F1, tambah F5. Berakhir di sini. Berarti resultannya mana? Dari titik sini sampai sini. Berarti yang punya resultan adalah yang F4. Berarti yang merupakan resultan siapa? F4. Yang B. F2 itu sama dengan apa? Kamu cari F2. F2 itu sama dengan apa gitu. Lihat F2 di sini. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Kita lihat dari awal. Awal mau sampai akhir. Harus kita lihat sini. Berarti F3 minus ya. Minus F3. Kenapa minus? F3 itu arahnya ke sini. Sedangkan kita mau ke sana arahnya. Berarti minus F3 ini searah, berarti F4 ditambah F4. Terus ini berlawanan arah lagi, arahnya ke sini tapi yang mau ke sana. Sana. Berarti berlawanan lagi, berarti min F5 minus F1. Seperti itu ya. Berarti F2 itu sama dengan minus F3 ditambah F4 minus F5 minus F1. Seperti itu ya, soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir ini tentang cross product, perkalian vektor. Sebatang kayu di sini dikasih vektor gayanya 2i minus j. Dan berjarak L-nya i minus 3j. Maka torsi yang dihasilkan adalah berarti F cross L. Berarti F-nya kita susun. IJK, ingat ya. Nah, kalau cross product itu kita susun matriks seperti ini. IJK, F-nya dulu yang kita sebut. Berarti 2i min 1, 0. Begitu juga L, i min 3, 0. Nah, gimana cara nyarinya? Tambahin 2 sisi yang di depannya. I, 2, 1. J-nya min 1, 3. Kalikan, miring, I nya 0, K baru ada nilai. Berarti 6K. Yang ini miring, J kali 2 kali 0, 0. I kali 0 kali min 1, 0. K dikali min I kali min 1 kali 1. Berarti K dikali min 1, min K dikali 1 berarti min K. Ini kurang min K. Jadi berapa? 7K. Oke, jawabannya sudah 7K. Oke, demikian 5 soal pembahasan tentang vektor. Minggu depan kita ulangan, tapi soalnya pun tidak akan jauh dari soal yang saya contohkan beserta teori yang sudah dijelaskan waktu pada saat kita belajar vektor. Oke, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.